Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Febi Perfitri, NIM B1911088 dari TPG Pagi. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang fermentasi etanol. Nah, sebelumnya apa sih itu fermentasi? Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan. Fermentasi suatu cara telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno, hingga sampai sekarang sudah dikembangkan oleh beberapa ahli sebagai teknologi dalam mengolah bahan pangan. Salah satu kelompok fermentasi yang dikembangkan dalam bidang teknologi fermentasi adalah fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Metabolit merupakan senyawa mikroorganisme penghasil metabolisme. Metabolit mikroba ini terbagi menjadi metabolit primer dan sekunder, di mana metabolit primer adalah senyawa yang mengalami pertumbuhan saat fase eksponensial, yang akan menghasilkan produk penting seperti polisakarida, etanol, vitamin, aseton, dan lain-lain. Sedangkan metabolit sekunder diproduksi saat fase stasioner dalam media kultur, sel, atau hasil metabolit primer. Nah, salah satu contoh dari fermentasi metabolit mikroba yaitu fermentasi etanol ini. Nah, etanol dapat diperoleh dari cairan bioetanol, hasil fermentasi gula atau karbohidrat menggunakan mikroorganisme. Sumber karbohidrat bisa berasal dari jagung, ubi jalar, bahan-bahan lainnya yang mengandung pati atau glukosa. Fermentasi etanol ini prosesnya tergolong dalam fermentasi anaerob atau tanpa oksigen. Supaya proses fermentasi dapat berlangsung dengan optimal, butuh beberapa komponen penting, di antaranya ada mikrobanya sebagai inokulum, wadah untuk tempat berlangsungnya fermentasi, dan substrat sebagai media dan juga sumber nutrisi untuk pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Mikroba yang banyak digunakan untuk fermentasi yaitu ada kamir, kapang, dan bakteri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Murniati, dalam fermentasi etanol ini menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae dari ragi. Dan pada penelitian ini juga menggunakan biji kulit durian sebagai sumber dari karbohidrat yang akan diambil glukosanya untuk fermentasi bioetanol ini. Pembuatan bioetanol ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah persiapan bahan baku yang berupa proses hidrolisis selulosa menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada proses fermentasi untuk mengubah glukosa menjadi etanol. Lalu yang ketiga baru pemurnian hasil dengan destilasi. Pada tahap pertama yaitu hasil hidrolisis pati diperoleh jumlah air sebanyak 45,85% dan pati dari biji durian sebanyak 54,15%. Di sini diperoleh glukosa yang mudah diuraikan sehingga jumlah patinya lebih banyak daripada air karena adanya penggunaan asam encer saat proses hidrolisisnya. Penggunaan asam encer dalam hidrolisis ini selain ekonomis juga relatif cepat dilakukan dan menghasilkan rendemen gula yang lebih tinggi. Hasil hidrolisis gula kemudian diukur dengan UV vis. Kadar glukosa yang dihasilkan pada proses hidrolisis ini sangat ditentukan oleh kadar etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi. Jika pada larutan hidrolisis kadar glukosa yang dihasilkan rendah, maka dapat dipastikan bahwa kadar etanol yang dihasilkan pada saat proses fermentasi juga akan rendah. Pengaruh pH pada proses fermentasi ini, penurunan pH yang terjadi ini disebabkan oleh Saccharomyces cerevisiae memerlukan suhu 25-30 derajat Celcius atau suhu ruang dan pH 4-4,5 supaya dapat berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi bioetanol ini dapat dipengaruhi oleh beberapa keadaan, diantaranya kadar glukosa setelah hidrolisis, pH, dan suhu. Sekian penjelasan singkat mengenai fermentasi etanol dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.